Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang panjang kurva ya. Jika misal ada kurva seperti ini, kita akan kesulitan mengukurnya dengan pasti. Karena ini adalah sebuah kurva. Jadi kita bisa mendekati atau menghitung panjang ini dengan pendekatan sebuah garis. Nah, ini adalah garis yang pertama. Ini adalah garis yang kedua. Jadi panjang kurva ini yang melengkung ini, kita bisa ukur panjangnya atau hitung panjangnya dengan pendekatan dua garis ini. Yang pertama adalah menghitung panjang dari sini ke sini, lalu berikutnya dari sini ke sini. Apakah panjangnya akan sama? Tidak. Tapi ini adalah cara pendekatannya. Jadi misalkan di sini adalah RT1, ini adalah RT2, ini adalah RT3. Jadi rumusnya nanti akan menjadi seperti ini. Jadi panjang kurva sama dengan atau mendekati ya. Jadi hampir sama dengan seperti ini. Sigma I lalu panjang dari RT I plus 1 dikurangi dengan R T I. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi R di sini adalah sebuah vektor. Jadi misalkan di sini adalah vektor, di sini adalah vektor, di sini adalah vektor. Maka panjang ini, panjang RT2 dikurangi RT1 itu adalah pengurangan dari vektor RT2 ini dikurangi RT1. Jadi RT1 ini adalah RTI. Jadi lalu berikutnya adalah RT2 ini adalah RTI plus 1. Jadi RT1 lalu ini adalah RT1 plus 1 dan seterusnya. Nah, ini adalah cara pendekatan untuk menghitung sebuah kurva, panjang sebuah kurva. Jika ingin lebih akurat atau akurasinya lebih tinggi, kita akan perpendek panjang dari vektornya atau garisnya. Jadi misalkan ini adalah sebuah kurva, kita akan perpendek seperti ini. Nah, dengan garis yang lebih pendek dan penjumlahan yang lebih banyak, maka hasilnya akan lebih mendekati hasil penghitungan panjang dari kurva ini. Jadi hasilnya akan lebih akurat. Nah, apalagi jika misalkan ini adalah kurvanya, dia sangat kecil. Nah, semakin pendek panjang garisnya, maka semakin banyak penjumlahannya, maka semakin akurat penghitungan dari panjang kurva itu tadi. Jadi kalau misalkan saja panjang garis ini adalah mendekati 0, tidak sama dengan 0 tapi mendekati 0. Maka rumus dari panjang kurva akan seperti ini. Jadi ini sudah sama dengan karena mendekati 0. Ini adalah I, sigma I, lalu limit delta T mendekati 0. Ini adalah panjangnya. RT dikurangi RTI minus RTI plus 1 dikurangi RTI. Lalu kita manipulasi menjadi seperti ini. I limit delta T mendekati 0 R TI plus 1 min R TI dikali dengan delta T per delta T. Nah, delta T per delta T ini sama dengan 1. Jadi
yang tadinya adalah tidak ada, kita bisa tambahkan ini karena pengaruhnya adalah tidak ada karena dikalikan dengan 1. Jadi delta T per delta T ini adalah 1. Lalu kita ubah letaknya jadi seperti ini. Limit delta T mendekati 0. Ini adalah R TI plus 1 minus R TI per delta T. Jadi delta T-nya ini pindah ke sini dikali delta T. Nah, kita bisa lihat bentuk ini adalah limit delta T mendekati 0. Berarti dia perubahannya sangat kecil. Sehingga ini merupakan bentuk dari diferensial atau turunan dari dr per dt. Dengan dt ini, t-nya ini adalah mendekati 0. Delta t yang mendekati 0 diubah menjadi dt. Lalu penjumlahan ini menjadi sebuah integral dt. Delta t-nya ini adalah menjadi dt. Dan inilah rumus dari penghitungan panjang dari sebuah kurva dengan pendekatan garis-garis atau vektor yang selisihnya atau jaraknya sangat berdekatan, di mana delta t-nya adalah mendekati 0. Lalu kita lanjut, panjang sebuah kurva, kita sudah temukan rumusnya, yaitu integral panjang dr per dt terhadap dt itu adalah sama dengan, karena ini jika kita lihat ini adalah vektor tangen ya, atau vektor singgung. Vektor singgung yaitu vektor yang dia menyinggung kurva ini. Nah, jadi vektor-vektornya ini menyinggung kurva. Nah, sedangkan untuk mencari panjang dari sebuah vektor itu adalah dengan perkalian dot atau dot produk dari dr per dt dikali atau dot dr per dt lalu diakarkan. Nah, ini adalah untuk mencari panjang dari sebuah vektor atau panjang dari sebuah kurva. Nah, kalau kita kembangkan lagi akan menjadi seperti ini. dr per dt, di mana dr ini merupakan fungsi multivariabel, terdapat x dan y, di mana x dan y tersebut adalah fungsi posisi atau fungsi dari vektor yang terdapat atau mengandung variabel t. Jadi seperti ini ya. Do r per do x, ingat diferensial parsial, do r per do x dx per dt ditambah dengan do r per do y dy per dt dot do r sama ya per do x dx per dt ditambah do r per do y dy per dt. Nah, ini kita jabarkan lagi menjadi integral akar, ini kita kalikan dx per dt kuadrat dikali dengan do r per do x dot do r per do x ditambah dengan 2 kali dx per dt dikali dengan dy per dt do r per do x dot do r per do y ditambah
Yang terakhir adalah dy per dt kuadrat do r per do y dot do r per do y. Ya, di sini rumusnya atau persamaannya sangat panjang, tapi ini akan kita gunakan seterusnya. Nah, lalu kita akan buktikan bahwa persamaan atau rumus yang pendek ini sama dengan persamaan yang panjang ini jika kita aplikasikan ke dalam sebuah hitungan panjang kurva. Nah, jadi misalkan ini adalah R, fungsi R, di mana di dalamnya adalah terdapat variabel T. Lalu tidak lupa juga di dalamnya ada fungsi X yang mengandung variabel T juga, fungsi Y yang mengandung variabel T juga. Di mana X T itu adalah T, ini adalah fungsinya ya. Lalu Y T itu adalah sama dengan T kuadrat. Nah, jadi perpindahannya berbeda tiap waktu. T ini adalah waktu. Tiap waktu X ini akan mengikuti dari nilai T. Sedangkan Y di sini mengikuti dari nilai T kuadrat. Lalu kita turunkan dr per dt. Adalah R-nya berarti menjadi 1,2T ya. T-nya turun menjadi T-nya turun menjadi 1, sedangkan T kuadratnya turun menjadi 2T. Nah, kalau dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, ini adalah dr per dt sama dengan 1,2T. Menggunakan cara yang langsung. Lalu bagaimana dengan cara yang panjang ini? Apakah hasilnya adalah sama? Jika ini kita teruskan menjadi panjang, jadi seperti ini. Panjangnya adalah dr per dt ya, berarti hasilnya adalah akar dari dr-nya adalah 1 2T, lalu di sini adalah 2T juga. Maka di sini hasilnya adalah akar dari 1 plus 4T kuadrat. Nah, ini adalah panjang dari sebuah vektor dr per dt. Ini adalah 1 plus 4T kuadrat. Ya, oke, lalu kita lanjut ke cara yang panjang, yaitu di mana dr per dt sama dengan akar dari dx per dt kuadrat dikali dengan dor per dx dot dor per dx ditambah dengan 2 dx per dt kali dengan dy per dt dikalikan dengan dor per dx dot dor per dy ditambah dengan dy per dt kuadrat dikali dengan dor per dy dot dor per dy. Kita bisa tahu bahwa dor per dx dot dor per dx ini berarti dia sejajar, sama-sama dia terhadap x sejajar. Perkalian dot yang sejajar dia akan membentuk sudut 0. Kita tahu aturan dari dot product, yaitu jika sejajar atau sumbernya 0 berarti dikalikan oleh cos 0, yaitu cos 0 itu adalah 1. Sedangkan ini adalah tegak lurus, x dan y adalah tegak lurus, maka dia adalah cos 90, dan cos 90 adalah 0. Ini adalah sejajar, maka dia adalah 1. Jadi tinggal akar dx
kuadrat per dt, dari dx per dt kuadrat ya, ditambah dengan dy per dt kuadrat. Hasilnya adalah turunan dari dx per dt itu adalah x tadi adalah t, maka dx per dt adalah 1 kuadrat plus dy adalah 2t, dy adalah t kuadrat, maka dy per dt adalah 2t kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 1 plus 4t kuadrat. Jika kita lihat di sini adalah sama ya. Menghitung dengan cara yang pendek sama dengan menghitung dengan cara yang panjang. Lalu kenapa kita susah-susah menggunakan cara yang panjang? Karena ini yang akan kita gunakan nanti di perhitungan-perhitungan selanjutnya. Jadi kalau kita hitung dari panjang kurva, kita tahu bahwa panjang kurva adalah integral dari dr per dt terhadap dt, maka panjang dari kurva adalah integral akar 1 plus 4t kuadrat dt. Nah, ini adalah panjang dari kurva. Lalu kita akan, karena ini kita akan gunakan terus persamaan dengan, atau cara yang panjang ini akan kita gunakan terus, maka kita perlu membuatnya menjadi bentuk yang umum, lebih general, karena ini hanya berlaku di 2 dimensi kartesian, yaitu x dan y. Bagaimana jika ini dilakukan di lebih dari 2 dimensi? Dr per dt sama dengan akar penjumlahan atau sigma I dan J terhadap D I D I J dqi per dt dqj per dt. Ki ini adalah ki indeks I, ini adalah mewakili koordinat atau basis koordinat mulai dari x, y, dan seterusnya. Jadi Ki1 misalkan adalah x, sedangkan Ki2 adalah y, Ki3 adalah z, maka berarti yang pertama ini adalah perkalian dari misalkan j sama dengan 1 dan i sama dengan 1, berarti Ki1 adalah x dan Ki1 adalah x. Berarti ini adalah dx per dt, dx per dt. Oke, lanjut adalah dr per dqi dot dr dqj. Ya, ini adalah bentuk umum dari persamaan yang panjang ini. Ini adalah akar. Nah, ini sama ya, Ki dan Kj yang bawah ini, do Ki dan do Kj ini adalah sama, mewakili X, Y, Z, dan seterusnya. Lalu jika kita gunakan Einstein notation, atau kita ringkas, akan menjadi seperti ini. Jadi sigma ini kita hilangkan, jadi tinggal dqi per dt dqj per dt dikalikan dengan dr per dqi dot dr per dqj. Ya, kita gunakan Einstein notation. Jadi jika di sini ada I dan J, indeks I dan J, di sini berarti kita menggunakan 2 sigma, yaitu I dan J secara tidak langsung. Ya, dari sini kita sudah mendapatkan rumus atau persamaan untuk menghitung panjang dari sebuah vektor dan juga panjang dari sebuah kurva menggunakan integral. Dan ini akan kita gunakan untuk penghitungan selanjutnya. Sekian, terima kasih.